Kegunaan neraca dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini, neraca dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Solvensi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki hutang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aktiva, maka perusahaan ini memiliki solvabilitas atau solvensi yang lebih rendah dibanding perusahaan sejenis dengan hutang jangka panjang yang rendah. Fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas entitas, yaitu kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu, pada suatu titik waktu tertentu. Neraca membandingkan aset atau properti, uang tunai, investasi, kewajiban atau utang pinjaman, dan ekuitas atau modal pemilik atau modal saham dari suatu entitas tersebut. Neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki oleh entitas tersebut atau aset, apa yang mereka utang atau kewajiban, dan berapa nilai ekuitas bersihnya. Neraca membantu dalam nilai kestabilan keuangan dan daya tahan suatu entitas. Keterbatasan neraca. Keterbatasan neraca dibagi menjadi dua, yaitu biaya historis dan off balance sheet. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih di satu sisi, namun di sisi lain dikecam karena nilai wajar saat ini yang lebih relevan tidak dilaporkan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca, misalnya masa manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban garansi yang harus dicadangkan, dan lain-lain. Off balance sheet. Off balance sheet memiliki dua kegunaan, yaitu meningkatnya penggunaan dari pendanaan di luar neraca. Yang kedua, untuk menghindari pelaporan kewajiban dalam jumlah yang besar pada neraca perusahaan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi profesi akuntansi adalah keterbatasan laporan keuangan, misalnya neraca. Sejumlah observasi menunjukkan bahwa para pemakai menentang penggantian model akuntansi berdasar historis dengan akuntansi berdasar nilai wajar. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa informasi nilai wajar berguna untuk jenis aktiva dan kewajiban tertentu serta untuk jenis industri tertentu. Klasifikasi neraca, yaitu neraca yang berklasifikasi mengelompokkan perkiraan-perkiraan ke dalam subkategori untuk membantu pembaca mendapatkan perspektif tentang posisi keuangan perusahaan dengan cepat. Aktiva biasanya diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu aktiva lancar dan tidak lancar. Kewajiban diklasifikasikan dalam hutang jangka pendek, lancar, dan hutang jangka panjang. Bagi kebanyakan perusahaan, lancar berarti tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan tidak lancar berarti lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, aktivitas dan kewajiban lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat digunakan dan kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, diklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Setelah aktiva dan kewajiban diklasifikasikan, selisihnya dapat ditentukan. Selisih aktiva lancar dan kewajiban lancar disebut modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah cadangan liquid yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan keuangan masa depan. Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi dua kategori yang yaitu lancar dan tidak lancar. Kadangkala bersifat arbiter dan subjektif. Para pemakai pelaporan keuangan dapat merancang atau pembagian kategori yang bersedia. Misalnya, beberapa pemakai tidak memasukkan persediaan ketika mengevaluasi posisi modal kerja perusahaan. Pada dasarnya, pemakai laporan keuangan memiliki kebebasan untuk menyusun dengan cara yang mereka inginkan, walaupun terdapat unsur subjektif dalam klasifikasi lancar dan tidak lancar. Namun kepopulerannya sebagai indikator likuiditas menunjukkan bahwa klasifikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Memahami pengungkapan laporan keuangan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian pengungkapan laporan keuangan menurut Stitch 2010. Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci sebuah laporan keuangan. Nah, dalam pelaporan rinci tersebut, transaksi dalam catatan pada laporan keuangan menyatakan secara sederhana bahwa pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Hendriksen dan Evans juga membagi 3 pengungkapan menjadi 3 konsep pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. 3 konsep pengungkapan tersebut adalah yang pertama, pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua, pengungkapan wajar. Pengungkapan wajar ini dilakukan secara tidak langsung dengan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Pengungkapan ini mengimplikasikan penyajian dari suatu informasi yang relevan. Pengungkapan ini juga sering dianggap berlebihan karena penyajian atas informasinya tidak penting, yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Yang berikut yaitu sifat dan jenis pengungkapan yang digunakan sebuah perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan, yaitu dibagi menjadi 2, yakni pemakai laporan keuangan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku dan pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Yang kedua yaitu pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib sendiri merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan peraturan badan pengawas. Nah, pengungkapan tersebut diwajibkan untuk tujuan melindungi informasi atau melayani kebutuhan khusus. Menurut Chailly et al. 2007, 382. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai tujuan laporan arus kas. Nah teman-teman, tujuan dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, selain itu, laporan arus kas juga menunjukkan laporan histori mengenai perubahan kas dan setara kas dari satu perusahaan melalui laporan tersebut yang mengklasifikasi kas berdasarkan aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.
Nah teman-teman, selain itu, laporan arus kas juga berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas selama periode akuntansi tersebut. Kas dalam penjelasan ini dapat berupa saldo kas, yang kedua rekening giro, yang ketiga aset setara kas. Investasi yang sangat mudah dicairkan tanpa mengalami risiko perubahan harga yang signifikan. Nah, sedangkan setara kas adalah aktivitas yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas. Sedangkan setara kas adalah aktivitas yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Laporan arus kas memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu yang pertama memonitor ketersediaan kas. Laporan arus kas membantu perusahaan dalam memantau ketersediaan kas secara langsung. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti membayar hutang atau biaya operasional sehari-hari. Yang kedua, perencanaan keuangan. Laporan arus kas juga membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang. Dengan menganalisis arus kas ke masa lalu, perusahaan dapat membuat perkiraan tentang arus kas masa depan. Ini membantu dalam menentukan apakah perusahaan perlu mengambil langkah-langkah tambahan seperti mencari sumber pendanaan tambahan atau mengelola biaya dengan lebih efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan investasi. Investor dan kreditur seringkali menggunakan laporan arus kas untuk memutar kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi atau memberikan kredit. Laporan arus kas memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang stabil. Yang keempat, evaluasi kinerja manajemen. Laporan arus kas juga digunakan untuk kelancaran manajemen perusahaan. Ini dapat membantu menilai sejauh mana manajemen efisien dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Yang kelima, pemantauan aktivitas operasional. Laporan arus kas membedakan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Ini membantu dalam melacak seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasi intinya dan bagaimana arus kas digunakan untuk investasi atau pembiayaan.